Pemirsa, Ana sedang berhadapan dengan pasien kedua dari luar pulau. Ini pasien kedua. Tadi pagi-pagi jam 5 Ana udah kerjakan pasien Banyuwangi. Barusan selesai dan ini pasien kedua. Tadinya nggak pengen bikin video, tapi berhubung ada hal yang bisa Anda petik ya, Ko ya betul ya. Saya panggilnya Ko. Jadi saat Anda menyaksikan video Ana itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa Anda petik tanpa harus bertatap muka, bener nggak kok? Iya benar. Kali ini yang kita bahas adalah cabang olahraga tertentu yang akan menjebak Anda saat keluhan vitalitas sudah menyerang. Usia pasien kali ini 50-an dari luar pulau. Keluhannya ejakulasi dini dan ereksinya sudah kurang bagus. Oke, dari faktor usia, tentang ereksinya yang sudah tidak bagus itu wajar. Satu, kerentanan organ itu sendiri sudah dipakai puluhan tahun kok. Selain rentan, juga intensitas pemakaiannya pasti sudah sangat tinggi. Rentan itu meskipun nggak dipakai dia akan rentan saat sudah berusia. Apalagi sudah berkeluarga berarti intensitas pemakaian tinggi. Jadi rentan iya, aus karena pemakaian yang sudah tinggi iya. Terus kemudian pola hidupnya. Nah, barusan Ana tanyakan olahraganya. Apa ke olahraganya kok? Tadinya sepeda statis. Sudah berapa lama? Lama sekali itu. Kurang lebih? 3 tahunan terakhir itu ada. Olahraga sepeda statis itu. Ternyata nggak ngefek. Nggak ngefek nih? Malah untuk kejantanan nggak ngefek sama sekali. Malah apa? Malah tambah parah. Nih ya, dibuktikan sendiri sama pasien. Jadi saat Ana bilang ini jangan, itu bukan tanpa alasan. Karena begini, saat Ana kerjakan pasien, kalau basic olahraganya A, Ana temukan sesuatu yang rusak di titik ini. Saat basic olahraganya B, oh rusaknya di sini. Dari situlah Ana simpulkan, hello para pria, jangan memilih cabang olahraga A karena nanti akan begini. Jangan memilih cabang olahraga B, nanti akan begini. Jadi bukan tanpa alasan gitu. Dan pasien di depan Ana ini sudah merasakan sendiri efek buruknya. Kalau untuk stamina, kekuatan sebagian otot, untuk jantung, untuk kebugaran, itu olahraga apapun biasanya dapat itu. Tapi hati-hati saat Anda pengen mempertahankan vitalitas untuk tetap prima, ada banyak cabang olahraga yang akan menjebak Anda gitu. Cuma biasanya nggak tahu sih gitu. Nah, kapan berhenti sepeda statisnya kok? Setelah lihat YouTube-nya Neng Ana. Kira-kira kapan kok? Kira-kira ya setengah tahun yang lalu lah. Setengah tahun yang lalu. Atau 4 bulan yang lalu. Kesimpulannya apa waktu lihat? Apa yang dilihat, apa kesimpulannya, terus actionnya bagaimana waktu itu? Kan kalau naik sepeda itu bisa menjepit saraf-saraf yang untuk kejantanan. Jadi kita, oh ya kemungkinan begitu ya. Terus lihat olahraga yang disarankan dengan anak ya kita nyoba ikuti, ternyata memang ada hasilnya. Itu aja baru olahraga yang kita lihat dari YouTube. Belum bertemu langsung. Iya, belum bertemu langsung. Makanya kita pengen sekali bisa terapi, dan ini kesempatan yang luar biasa, dikasih kesempatan boleh terapi. Dan luar biasa juga Ana dapat oleh-oleh banyak kayak gini nih. Nah, dibawain banyak sama Koko saat landing. Jadi Ana terjemahkan lagi, sepeda statisnya diberhentikan kurang lebih setengah tahun yang lalu setelah lihat video Ana yang mengupas tentang buruknya olahraga sepedaan. Kemudian
Beliau juga nyoba olahraga yang Ana ajarkan. Sudah berapa lama kok dilakukan? Lumayan 3 bulanan, 3 bulanan 3-4 ini. bulan. Awal-awal pasti sakit semua Ya, karena ya, memang peregangan. ya, Tapi kalau di sepeda pemadatan bertolak belakang, ya. ya. Yang dirasa apa? Tadi bilangnya ada efek kok ya. Yang dirasa Ada apa efek. kok? Ada durasinya sudah mulai nambah. Mm-mm. Ya, meskipun tidak. Belum seperti yang diharapkan. Ya, belum Karena seperti kan yang begini, ini. saat ada seseorang yang menirukan olahraga yang Ana ajarkan, itu kemungkinan satu sakit semua saat malas olahraga, duduk terlalu lama, intensitas duduknya tinggi, itu pasti sakit semua, itu wajar gitu. Terus kemudian merasa ada efek yang didapat, ya karena yang diajarkan memang peregangan bukan pemadatan. Terus kemudian ada juga yang tanya, ini hasilnya nanti sama persis nggak? Sama kayak terapi? Ya enggak dong. Kalau terapi kan dibeneri. Tapi kalau Anda berolahraga tanpa berhadapan di sini, bukan dibeneri. Anda bukan membenahi kerusakan, bukan, tapi mengantisipasi supaya tidak semakin memburuk gitu. Jadi membaik ada, cuma beda dengan kalau dibawa langsung ke bengkelnya. Dari olahraganya nanti diminta untuk dipraktekkan pun biasanya nggak seperti yang nggak dapatkan titik yang seharusnya. Jadi biasanya meskipun sudah sering lakukan sendiri di rumah, pas di sini nanti kurang dapat nih titiknya. Nah, nanti diarahkan dulu, kemudian dikasih pencerahan dulu, organ mana yang rusak, kenapa rusak, bagaimana supaya tidak semakin memburuk setelah dari sini, bagaimana cara merawatnya, pengaplikasiannya saat dipakai, semua diberikan, baru dilakukan tindakan. Resepnya pun untuk merawatnya sendiri supaya nggak bergantung ke sini lagi, apalagi kalau Koko jauh gini ya kan. Kalau uang bisa dicarilah, tapi untuk waktu, energi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Jadi untuk Anda yang kira-kira memiliki masalah, nggak harus juga datang ke Ana. Jadi perlahan-lahan ikutin saran, jauhi yang sudah tahu ini merusak. Setidaknya dari diri sendiri itu ada upaya untuk mempertahankan, bukan malah membawa ke kerusakan lebih tinggi gitu ya kok ya. Minum dulu kok. Ya. Koko ini jadwalnya jam 10 pagi, landing sekitar jam 6, tapi setengah 8-an tadi ya, jam berapa kok ya? Itu sudah sampai sini, cuma nggak bisa masuk. Jadi untuk Anda yang misalnya jadwalnya jam sekian, kemudian Anda datang lebih awal, Anda nggak bisa terima karena yang di sini masih ada pasien, dan misalnya pun sudah sesuai jadwal, Anda harus paham juga jadwal jam 10. Nah, Anda jam 10 ternyata belum kelar. Ya tolong pahami, karena saat tingkat kerusakannya tinggi, memakan durasi lama, energi banyak, kadang Anda butuh istirahat sebentar, kadang pasien yang selesai butuh mandi, kamar perlu dibersihin. Jadi harus saling ngerti. Koko ini tadi nunggu berapa jam kok jadinya? Kalau landing jam 6. Kalau dari jam 6, ya hampir 3 jam. Bahkan ada yang nunggu semalaman, 2 malam nginep di Surabaya juga banyak. Jadi jangan kayak yang barusan ini, sebenarnya ada pasien yang dari tadi telepon terus, bukan pasien, calon pasien yang waktu pesan tidak mau bayar di muka. Jadi menurut Ana pribadi, saat Anda pesan tapi keberatan untuk bayar di muka, berarti kita tidak ada ikatan kok. Saya boleh dong untuk nolak. Kemudian misalnya pasien tadi marah, gimana sih janjian? Nah, janjian itu kan selama saya kosong. Kalau saya ada pasien, ya saya lebih berat ke orang yang mau bayar di muka dong. Gitu. Ini tadi orangnya teriak-teriak jam 8-an. Saya cari-cari alamatnya nggak ada. Nah, disuruh transfer dulu nggak mau. Takut ketipu, nggak apa-apa, itu hak dia. Kalau takut ketipu nggak apa-apa, Anda datang aja pokoknya ke perumahan Rewin aja. Saya nggak akan kasih alamat detail. Karena iya kalau Anda datang. Kalau nggak, kalau cuma kepo doang. Saya juga nggak mau dirugikan. Anda takut dirugikan, saya juga nggak mau dirugikan. Jadi sampai di perumahan Rewin telepon saya. Kalau saya kosong, saya kerjakan. Kalau saya ada pasien, ya saya berhak juga untuk tolak. Nggak ada perjanjian apapun. Jadi nggak tak terima tadi kok. Kebetulan kan Koko juga udah datang, jadi saya harus kerjakan.
yang sudah ada komit sejak awal. Itu bedanya anak terapis dengan yang di luar. Kenapa sih dipersulit? Kenapa sih harus transfer duluan? Kenapa sih datanya begitu rumit untuk diisi? Untuk datang pun kesulitannya kok kayaknya peluangnya kok kayaknya dipersulit. Ya bedanya itu karena orientasi anak bukan di uang. Kalau di uang, anak akan permudah setiap siapapun yang berminat. Dapat uangnya banyak. Tapi meskipun tidak tertulis, pertanggungjawabannya itu nggak ada kayaknya kalau asal terima uang aja. Kalau kira-kira fisik nggak mendukung, Anda bayar berapapun ya mendingan ditolak daripada nggak ada hasil. Gitu. Jadi pertama memang data harus mendukung dulu untuk ikut terapi ini. Kalau sudah di ACC datanya, tentukan dulu tanggal dan jamnya yang dipesan. Itu pun tetap tidak akan diberikan nomor rekening untuk Anda transfer kalau belum dijawab. Kalau sudah, oh tanggal sekian, oke saya kosong, baru akan diberikan AC untuk dijadwalkan. Itu ya, jadi untuk para pemirsa yang kok dipersulit pesan kok harus bayar dulu, ya kalau keberatan jangan. Cari aja tempat lain yang dengan mudahnya masuk tanpa ada penolakan, tanpa harus transfer di muka, tanpa ada ketentuan sebutkan data, ya Anda bisa lihat dari situ berkelasnya dari mana. Kalau semua diterima bahkan kriteria penolakan pun nggak ada, ya dia cuma cari uang aja. Bener nggak kok? Benar. Nah, kalau Anda nggak, Anda mau iming-iming berapapun ya tetap harus ngikutin koridor. Kayak tempo hari yang kasih handphone Ana itu, Ana habis dikasih handphone. Sekitar 22 juta tuh. Sama, beliau pun bayar malah 2 kali. Dia malah bayar 2 kali itu. Sekali gagal, nggak bisa datang, uang dikembaliin nggak mau, pas minta lagi, transfer lagi. Loh yang kemarin kan masih udah biarin. Nah, tapi tetap sama, sebut data, lengkap, kapan, minta. Meskipun Anda janjikan banyak pun mau serobot jamnya orang, saya juga nggak mau. Gitu. Itu namanya komit. Jadi profesionalitasnya dilihat dari begitu sulitnya masuk, gimana cara Ana berhadapan dengan pasien. Jadi tegasnya, galaknya, ketatnya itu sebenarnya untuk pasien sendiri supaya tahu koridornya. Nggak usah dibilangi tahu, oh nih orang ketat banget nih. Itu aja ya. Kalau diterusin kapan kerjanya ya kok ya, kasihan. Nanti pesawatnya jam berapa kok? Jam 2:30. Oh jadi masih longgar ya. Oke, Ana mau kerjakan pasien dulu dari luar pulau usia 50-an. Olahraga yang sesuai saran Ana sejak kapan kok dilakukan? Sekitar 4 bulan. Oh, udah bagus ya, udah ditata dulu dari awal. Nah biasanya kalau seperti ini progresnya lumayan pemirsa, dibanding Anda kesini Ana kayak suruh babat alas. Kapan olahraga terakhir? Nggak pernah olahraga Mbak Ana. Kenal sudah lama tapi saya nggak sempat olahraga. Di sini badan hancur dan progresnya jangan berharap seperti orang yang ada upaya untuk membenahi dari diri sendiri. Mau kerjakan dulu begini kalau bikin vlog. Nah yang kasih handphone itu katanya kasihan, videomu jelek banget dikasih handphone. Padahal ya maaf sekarang Ana boleh jujur ya, sebenarnya di rumah di kampung itu kamera yang bagus-bagus juga banyak. Orang anak-anak itu fotografer. Sekarang Ana jujur nih, kenapa sih kok jelek banget? Ya karena tujuannya bukan untuk sesuatu yang bagus, tapi lebih ke edukasi. Jadi meskipun di dapur, di warung makan sederhana, paha doang, ya tetap aja fokuslah pada apa yang disampaikan gitu. Jadi tempatnya juga terlalu sederhana, ya karena yang disajikan memang edukasinya. Untuk bikin video bagus sih itu bukan nomor 1 gitu. Tapi ya makasih juga yang sudah kasih hadiah dengan alasan videonya biar agak bagus. Nah, kalau mau bagus kok itu sebenarnya ada kamera bagus-bagus di rumah. Sekali lagi sebenarnya anak-anak itu fotografer. Jadi kamera bagus-bagus banyak. Sayangnya kalau pakai kamera berarti masukin laptop dulu karena kapasitasnya pasti besar. Nggak bisa langsung unggah gitu. Terus kemudian berarti yang ngedit, yang megang laptop juga orang lain lagi. Nah ini nggak ada staffnya ini. Itu ya alasannya kenapa kameranya hasil videonya jelek. Ya memang ala kadarnya. Yang dikejar bukan hasil dari monetisasi supaya dapat uang di YouTube, enggak. Lebih banyak uang dari terapinya daripada dari dari YouTube-nya. Jadi mau di ACC monggo, mau dimasukin iklan apa enggak terserah.
toh nggak dapat dari iklan pun sudah banyak uang dari pasien yang datang. Udah, itu aja.